Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi selamat sore semuanya. Kalau di Sore. Lombok sore ya. Oke, udah sore jam 4. Oke, perkenalkan nama Kak Yan Ahmad Febrian Rusdiansah. Kak Yan sini sebagai salah satu tutor TIU kalian untuk masalah materi IPDN kalian yang masalah TIU. Tapi hari ini model penjelasannya adalah pembahasan pertama TIU online IPDN kalian. Kalian udah dapat soalnya ya? Sama di soal TIU online kalian, soal pertama TIU online kalian di sana disajikan soal kemampuan verbal terlebih dahulu. Oke, kemampuan verbal dalam hal ini sinonim, antonim ataupun analogi. Nah, kalau masalah sinonim dan antonim itu pure tidak ada trik khususnya kalian mengerjakan di sana. Karena yang kita tahu perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu sangat banyak. Oleh karena itu, setiap kalian mengerjakan soal kemampuan verbal, entah itu sinonim ataupun antonim, saya sarankan kalian mendownload KBBI online-nya. Oke. Di KBBI online-nya di sana sudah lengkap. Masalah sinonim dan antonim, tinggal kalian tulis kata yang kalian inginkan sesuai soal. Di sana langsung keluar. Nah, di sana pure menguji perbendaharaan kata kalian di masalah sinonim ataupun antonim. Oke. Tuh, kecuali kalau di analogi. Nah, kalau masalah analogi, oke, dua kata yang kalian dikasih atau lebih tersebut, oke, masalah analogi, nanti jadikan menjadi sebuah kalimat. Oke, nanti kita bahas soal analoginya. Di sini di kemampuan verbalnya dulu, di sana ada intuisi. Oke, secara KBBI, jika kalian cari di KBBI, intuisi itu berarti bisikan hati atau gerak hati. Mana yang ada di option itu yang kalian pilih. Oke, intuisi secara KBBI. Kalian patokannya adalah KBBI. Itu yang nomor 1. Di soal kalian nomor berapa itu? Oke. Oke. Sekarang sinonim yang kedua, eksposisi. Eksposisi secara KBBI artinya uraian atau paparan untuk menjelaskan dan dengan maksud dan tujuan tertentu. Itu pengertian pertama. Oke, eksposisi, uraian atau paparan. Itu yang utamanya. Atau pengertian keduanya, eksposisi itu bisa berarti pameran. Pameran barang hasil industri, karya seni, kerajinan tangan, dan sebagainya. Mana yang ada di option itu yang kalian pilih. Oke, itu kemampuan verbal. Karena pasti ada lebih dari satu pengertian biasanya. Tuh, maka di sana kalian tuliskan semuanya. Tuh. Yang ketiga, di sana ada kata ragib. Nah, coba dengar kata ragib tuh. Oke. Secara KBBI, ragib itu berarti suka sekali atau asik. Oke. Secara KBBI, suka sekali atau asik. Mana yang ada di option itu yang kalian pilih. Oke, di sini kayak nggak taruh jawaban optionnya ya. Oke, nanti kalian pilih. Oke. Ini masalah dari sinonim. Oke. Pure kalian harus berbanyak latihan saja di sinonim ataupun antonim. Oke. Admin, silahkan lanjut. Oke, sekarang lanjut ke antonimnya, lawan kata. Harus tahu arti kata yang kalian dikasih, harus tahu artinya terlebih dahulu. Di sana ada kata imitatif. Oke, secara KBBI, imitatif berarti bersifat tiruan. Oke. Sehingga antonimnya adalah asli. Kalian pilih nanti option asli. Imitatif, imitasi. Oke, sudah nggak asing dengan kata imitatif. Oke, kata yang kelima ada kata megat. Nah, oke, kata megat. Nah, sudah dengar nih. Kata megat. Secara KBBI itu kata megat, oke, memiliki 3 arti di sana. Saya tuliskan semua. Oke. Secara KBBI, megat itu berarti gelar bangsawan Melayu. Pengertian kedua, megat itu bisa berarti masyhur atau terkenal. Oke. Pengertian ketiga artinya bisa juga berpusing pada gasing. Oke. Mejam atau ligat. Sehingga antonimnya adalah, oke, di mana yang ada di option adalah yang tak kenal. Lawan kata dari
kenal. Itulah lawan kata dari megat. Nah, yang ada di option nanti kalian pilih. Oke. Lanjut. Padan. Nah, padan. Padanan kata. Kata yang sama. Kata kuncinya. Oke, padan. Padan itu secara KBBI artinya sebanding atau imbang atau cocok, sesuai, patut, benar. Sehingga antonim dari padan adalah bukan bandingan. Mana yang ada di option. Tuh, masalah sinonim ataupun antonim. Karena kata-kata yang dikeluarkan pasti kata-kata asing lah yang di sinonim ataupun antonim. Maka di sana pure kalian harus berbanyak latihan kebendaraan kata bahasa Indonesia kalian. Masalah sinonim dan antonim. Kecuali di masalah analogi. Nah, kalau di analogi, admin, kalau di masalah analogi, dua kata yang lengkap, dua kata atau lebih yang lengkap jadikan menjadi sebuah kalimat. Di sana ada paman titik dua bla 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 sama dengan kakek titik dua cucu. Kalian rangkai kalimat dengan dua kata yang di sebelah kanan karena itu yang lebih lengkap datanya. Kakek titik dua cucu. Kalian bisa jadikan menjadi sebuah kalimat untuk menjawab kalimat yang sebelahnya harus identik. Harus sama pola kalimat yang kalian buat. Contoh, seorang dipanggil kakek oleh cucunya. Nah, sekarang seseorang dipanggil paman oleh keponakannya. Nah, di sana tidak ada ponakan. Kata lain dari ponakan adalah kemenakan. Di optionnya. Kemenakan itu sama kayak ponakan, anak saudara, baik dari saudara, baik dari adik ataupun kakak. Kalau analogi jadikan menjadi pola kalimat dan harus identik. Nomor 8. Contoh. Ayah titik dua jejaka sama dengan ibu titik dua bla bla bla. Seorang jejaka akan menjadi seorang ayah. Jejaka laki bujang. Maka sebelum menjadi seorang gadis akan menjadi seorang ibu. Kayak itu pola kalimatnya. Contoh lagi yang lebih mudah di soalnya, telinga titik dua mendengar sama dengan mata titik dua bla bla bla. Telinga digunakan untuk mendengar. Analoginya sama dengan mata digunakan untuk melihat. Itu gampangnya. Yang pilih option yang melihat. Sekarang yang nomor 10. Bulatan sama kayak lingkaran lah. Bulatan titik dua bla 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 sama dengan segi 4 titik 2 kubus. Segi 4 2 dimensi, kubus 3 dimensinya. Sebelah kanan pola kalimatnya yang lengkap. Salah satu bentuk 3 dimensi dari segi 4 adalah kubus. Pola kalimatnya harus sama sehingga salah satu bentuk 3 dimensi dari bulatan adalah bola. Itu pola kalimatnya. Intinya kalau di analogi jadikan kata-kata yang diberikan menjadi sebuah kalimat. Itu sekilas tentang kemampuan verbal berdasarkan soal kalian. Kayak untuk nomor 42 tadi. Yang nomor mana? 42. Yang paman titik 2. Nah, paman titik 2 bla 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 sama dengan kakek titik 2 cucu itu ya. Kemenakan ya, Kak. Oke, ya itu dia salah. Yang benar itu kemenakan. Kata bakunya ada kemenakan. Seorang dipanggil kakek oleh cucunya, seorang dipanggil paman oleh keponakan kan seharusnya. Tapi kata keponakan tidak ada di sana, kalian pilih kemenakan. Kata lain dari ponakan adalah kemenakan.
anak saudara baik dari adik ataupun kakak. Tuh. Silakan, ada yang ditanyakan? Masih di kemampuan verbal. Nggak ada, Kak. Uniknya di kemampuan verbal nih, kalau di tes CPNS kemarin tidak ada keluar antonim dan sinonim. Itu enaknya. Oke. Tes CPNS kemarin, Kak Yan, yang keluar tuh hanya analogi doang. Oke. Tapi dengan catatan kalian jangan tidak mempelajari sinonim antonim, tetap kalian pelajari, siapa tahu dikeluarkan. Cuma kemarin CPNS pure di sana tidak ada dikeluarkan sinonim antonim, hanya dikeluarkan analogi berdasarkan pantauan Kak Ian. Tuh. Di sana. Kemarin keluar dia, Kak. Main keluar pas kapan? Oh, kamu ikut CPNS juga? Iya, waktu 2019. Oh, bulan tanggal berapa kamu ikut? Yang awal 2019 itu. Oh, Kak Ian dapat yang bulan Februari. Kak Ian aman, nggak dapat sinonim antonim. Ya emang sih agak tricky aja sih. Mungkin ada yang dapat, ada yang tidak. Karena materi TIU kan cukup banyak. Kalau Kak Ian sendiri dan siswa-siswa Kak Ian, maksudnya Kak Ian kan juga ngajarin CPNS. Rata-rata nggak keluar, nggak ada yang dapat antonim dan sinonim. Rata-rata analogi. Tapi kita harus pelajari juga. 2020 waktu itu. 2020. Iya, kita tes kan 2020. Iya, Februari itu dah. Ambil formasi di mana kamu, Dek? Kamu nyoba sipir ya? Iya, benar, Kak. Oke, gitu. Sip. Nah, seperti itu masalah analogi dan kemampuan analogi, sinonim, dan antonim. Oke. Ini masalah beruntung-beruntungan sih kalau kita masalah soal sinonim ataupun antonim. Mungkin kalau di analogi mungkin ada triknya sedikit kita menjadikan dia jadi sebuah kalimat. Tapi untuk masalah sinonim antonim ya untung-untungan. Kalau kita tahu katanya ya pasti bisa kita jawab. Nah kalau nggak tahu katanya baru. Tapi untuk masalah Q kan tidak ada nilai negatif. Benar. Tahu ataupun nggak tahu silahkan kalian jawab saja. Yakin saja. Itu masalah sinonim ataupun antonim. Agak tricky sedikit sih untuk masalah sinonim dan antonim. Oke. Itu sekilas itu 10 soal biasanya jatah kemampuan verbal biasanya 10 soal. Dan ditanyakan nggak ada? Boleh izin, Kak? Boleh. Kak. Ya. Ini nih, soalnya mau sholat asar kayaknya. Astaga. Oh iya, boleh. Kak, yang untuk kalau ini kan saya ketinggalan kan. Jadi untuk Iya, pembahasannya boleh dikirim ke grup nggak kayaknya? Oh boleh. Oh sangat Oh, iya, boleh. Kak. Tak kirimkan nanti ya. Oh iya, Kak. Makasih, Kak ya. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke. Ada yang ditanyakan yang kemampuan verbal? Nggak ada? Nggak ada, Kak. Oke. Tidak ada, Kak. Tidak ada. Oke, kita lanjut. Masalah sekarang soal hitungannya. Oh, masih ada kemampuan verbal ternyata soal peribahasa ya. Oke. Sebenarnya sudah tidak dikeluarkan ya soal peribahasa di kemampuan verbal. Ya, soal peribahasa, tapi di soal kalian dicantumin 2 soal ya sudah nggak apa-apa, kita bahas. Makna dari kiasan, makna dari peribahasa, kalian dikasih peribahasa yang dijolok tiada jatuh, penjolok tinggal di atas. Oke, yang dijolok tiada jatuh, penjolok tinggal di atas. Oke, itu makna dari kiasannya itu ibarat kita melakukan sebuah pekerjaan. Nah, pekerjaan yang kita lakukan tersebut tidak membuahkan hasil apapun. Oke, lebih apesnya lagi, alat yang kita gunakan untuk melakukan pengerjaan tersebut hilang. Oke. Mirip-mirip kayak sudah jatuh ketimpa tangga pula. Oke. Yang dijolok tiada jatuh, penjolok tinggal di atas. Ibarat melakukan sebuah pekerjaan, namun pekerjaan tersebut tidak membuahkan hasil apapun. Apesnya lagi, alat untuk mengusahakan pekerjaan tersebut ikut hilang. Itu maksud dari peribahasa yang dijolok tiada jatuh, penjolok tinggal di atas. Nomor 12. Makna dari kiasan seberat-berat kayu terapung juga dalam air. Itu maknanya itu betapapun teguhnya pikiran atau pendirian seseorang,
Bila terus-menerus dihasut, akhirnya akan berubah pikiran juga. Gitu maksud dari kiasan tersebut. Soal bahasanya ya, diselipin 2 soal. Udah nggak apa-apa. Oke. Kita lanjut ya ke soal selanjutnya, admin. Oke, ke masalah kemampuan numerik. Nah, Oke, 13. Oke, di sini di jawaban-jawaban soal kemampuan numeriknya agak-agak panjang kalian tulisin karena kalian tulis diketahuinya ya, supaya lebih rinci penjelasannya. Tapi ketika kalian hitung ketika tes ya nggak usah lah kalian terus diketahuinya. Oke, kalian langsung tembak aja, hitung cepat saja. Di sini kalian tuliskan secara lebih rincinya. Oke. Buriswara ingin memasang iklan sebanyak 3 baris untuk menjual produknya. Untuk hari pertama dia harus membayar 2.500 per baris. Oke. Untuk satu hari pertama khusus ini saja dia bayar 2.500 per baris. Untuk 5 hari berikutnya dia membayar 15.000 per baris. Oke. Untuk 5 hari berikutnya setelah satu hari khusus ini, di 5 hari ini perharinya 15.000 per baris. Oke. Di 5 hari ini perharinya 15.000 per baris, dan untuk hari-hari berikutnya normal. Oke. Dia membayar 10.000 per baris. Jika Buriswara membayar 352.500, maka berapa hari iklan tersebut terpasang? Kalian detailkan menjadi per hari-perharinya. Oke, dia masang iklan untuk yang 3 baris. Oke, di satu hari khusus ini saja 2.500 per baris. Dia pasang 3 baris, sehingga di satu hari khusus ini saja dia ngeluarin uang 7.500. 2.500 kali 3. Oke. 5 hari selanjutnya, oke. 5 hari berikutnya, ya 5 hari berikutnya itu 15.000 per baris. Oke. Ya, masang 3 baris, biayanya adalah 15.000 kali 3. Tapi jangan lupa kalikan 5. Kan itu sama 5 hari. Jangan sampai lupa kalikan 5. Biasanya salah perhitungannya di sana. Dianggapnya 15.000 per baris itu untuk yang 5 hari. Padahal itu 15.000 per baris itu adalah untuk per hari di 5 hari tersebut. Sehingga di 5 hari tersebut biayanya sudah menelan 225.000. Untuk satu hari khusus dan 5 hari khusus saja, total uang yang dikeluarkan, gambarnya hilang. Admin, gambarnya udah ada ya? Mana gambarnya ini? Lah iya, gambarnya hilang. Admin lupa bayar IndiHome. Admin. Gambarnya hilang, Kak. Admin. Oh, udah ada kelihatan lagi? Udah. Oke, sudah ada. Sudah, Kak. Lanjut, Kak. Oke, sama-sama. Itu Kak Yan detailkan ya perjawabannya, takutnya nanti ada yang tidak mengerti. Nah, di sini Kak Yan menjelaskannya pakai PowerPoint atau PDF. Oke. Untuk satu hari khusus sama 5 hari khusus saja, totalnya sudah 6 hari khusus ini saja, biaya yang sudah ditelan adalah 232.500. 7,5 ditambah 225.000. Berarti sisanya ini berapa sisa biayanya? Sisa biayanya ini adalah 352.500. Dikurangin 232.500. Dibagi dengan yang hari-hari berikutnya yang 10.000 per baris ini. Yang 10.000 per baris ini, sisanya itu adalah 4 hari. Karena setelah 1 hari khusus dan 5 hari khusus ini kan biayanya normal 10.000 per baris. Nah, yang ketika biaya normal 10.000 per baris ini hanya dipasang selama 4 hari. Oke, cari dulu biaya untuk 1 hari khusus sama untuk 5 hari khusus. Sisanya itu kalian bagi terhadap biaya hari normal. Dalam hal ini 10.000 per baris
Jangan lupa kalikan 3 karena dia masang 3 kali. Sehingga dengan biaya 352.500, iklan tersebut dipasang selama 10 hari. Kayak gitu. Nomor 13, paham? Paham nggak? Paham. Ini biasa iklan-iklannya sering banget keluar biasa di soal stan ya. Berapa kali berturut keluar di soal stan karena kalian pengajar stan kan, sama saja sih soalnya kan, tinggal diganti angka-angkanya saja. Oke, kita lanjut admin nomor 14. Oke. Kalian tuliskan secara lengkap detailnya di sana. Pak Salia membeli sawah seluas 5 bau dengan harga 140.000 per ubin. Jika Pak Salia menjual kembali 20% sawahnya dengan mengharap untung 25%, berapakah harga jual ya, bukan harga juga. Berapakah harga jual sawah tersebut yang harus ditetapkan oleh Pak Salia per hektarnya? Per hektarnya. Sekarang luas sawah total dari Pak Salia itu kan 5 bau. 5 bau ini sama kayak 2.500 ubin. Ini kayak ada suara mengheningkan cipta ya. Oke, tarik. Selesai. Kayak ada suara. Ada orang meninggal. Aja sedikit. Kita ulang. Pak Salia membeli sawah seluas 5 bau. Oke. Itu Pak Jokowi pidato. Luas sawah total Pak Salia yang ia beli adalah 5 kali 500 ubin atau 2.500 ubin atau 3,5 hektar. Sedangkan luas sawah yang dijual itu adalah 20% dari total sawah yang ia beli. Oke, di sini saya pakai satuan H. Hektar. Luas sawah yang Pak Salia jual itu adalah 20% dari sawahnya, sehingga 20% dari 3,5 hektar atau 0,7 hektar. Oke. Sekarang 0,7 hektar atau sawah yang dia jual ini sama dengan 500 ubin. Oke, 500 ubin. Yang kan dia ngejual ini pengen untung 25%. Nah, harga jual Pak Salia itu harusnya berapa? Harga jual sawah dengan untung 25%. Kalau normalnya tanpa ngambil untung berarti Pak Salia itu ngejual 500 kali 140.000. Karena per ubinnya. Oke. Nah, sekarang dia pengen untung 25%. Berarti lagi kalikan 125%. Apa dikalikan 125% itu sama dengan 100% ditambah 25%. 100% itu keadaan normalnya, 25% itu untungnya. Tinggal langsung kalian kali 125%. Sehingga harga jual yang harus ditetapkan oleh Pak Salia adalah 87.500.000. Oke. Ya. Oke. Luas sawah total Pak Salia itu adalah hektar yang dijual 20%-nya 20% dari 3,5 hektar atau 0,7 hektar yang dijual atau 500 ubin. Dia pengen ngejual dengan untung 25%, berarti harga jual yang ditetapkan Salia adalah 500 kali 140.000 dikali 125% karena pengen untung 25%. Kayak gitu. Pengen untung 10% ya kalian kalikan 110%. Ambil perkalian depannya saja 5 kali 14 kali 125 atau 1,25. Yang nomor 14.
Dan ditanyain nomor 14. Bingung. Yang mana? Mohon diulang Kak sekali. Oke, boleh. Ya Kak. Oke. Pak Salya membeli sawah seluas 5 bau dengan harga 140.000 per uben. Nah, di paling bawah sudah ada satu bau itu 500 uben. Oke, 500 uben. Sehingga luas sawah total yang dibeli oleh Pak Salya itu adalah 5 kali 500 uben atau 2.500 uben atau sama dengan 3,5 hektar. Oke, 3,5 hektar luas. Nah, sekarang itu satu yang luas sawah total yang ia punya. Terus dia ngejual 20% dari sawahnya. Berarti 20% dari luas total sawahnya dia. 20% dari 3,5 hektar. Oke, sama dengan 0,7 hektar. Oke, 0,7 hektar. 0,7 hektar itu sama kayak 500 uben. Nah, di sini karena yang kenapa dibah ke uben karena harganya itu dalam satuan per uben. Oke. Nah, sekarang ngejual pengen untung 25%. Oke. Kalau kagak pengen untung, harga jual yang ditetapkan ya 500 kali 140.000 doang. Tapi pengen untung 25%, maka kalian kalikan 125%. Jangan kalikan 25%, rugi. Kalikan 125%. Yang awalnya 100% ditambah 25% karena pengen untung. Sehingga harga jual sawahnya adalah 87.500.000. Gimana? Yang 14? Perlu waktu untuk mencerna, Kak. Oke, nggak apa-apa, silahkan dicerna. Silahkan dikoreksi juga, mungkin ada Kak yang salah hitung, atau gimana. Oh iya Kak, Ya, ya. bisa menjelaskan soal yang seperti ini, hitung-hitungan nih dijelaskan dengan di papan tulis gitu kan, tidak langsung jawaban soalnya. Jadi supaya lebih tahu gitu. Ya sih, sebenarnya pertimbangan Kak Ian juga kemarin mau pakai penjelasan di papan tulis, terus Kak Ian istilahnya direkam atau gimana lah kayak itu. Cuma tadi karena belum sempat sama pengalaman sama kemarin yang TWK agak buram, kayaknya Kak Ian bahaskan dulu, Kak Ian nyoba dulu pakai PowerPoint ini. Tak coba dulu, makanya besok kalian coba kalau emang masih nggak tahu paham pakai PowerPoint ini, nanti kalian coba pakai direkam nanti misalnya kalian ngajar secara langsung, karena kalian juga pernah sempat ngajar pakai ini tapi nggak kelihatan, takutnya nanti nggak kelihatan perhitungannya, maka kalian tuliskan secara lengkap di penjelasan di PowerPoint-nya. Caranya bagus sih, besok kalian coba ya. Oke Kak. Tunda nanti Kak yang kasih orek-orekan Kak yang lebih detail penjelasannya. Iya Kak, divideokan kirim ke grup kalau bisa Kak ya. Boleh, siap ya. Oke Kak, ditunggu. Oke, thank you. Wardah, admin nanti masukin saya di grup ya. Oke Kak. Lanjut. Kita ke nomor 15 dulu. Ini nomor 15 ya. Kebetulan nih, dua buah bilangan jika dijumlahkan sama dengan 9 dan jika dikalikan sama dengan 18. Keduanya adalah bilangan asli, 9 sama 18. Oke, berapakah bilangan terbesar di antara bilangan tersebut? Karena kalian langsung saja, dua bilangan tersebut adalah 6 sama 3. Kalian pakai perakiraan saja. Oke, kalian mau pakai model substitusi, kalian mau input nilainya. Oke, model substitusi nanti kan kalian ketemu juga persamaan kuadrat.
Ujung-ujungnya mencari perkalian dua bilangan yang hasilnya 18, kalau ditambah hasilnya 9. Pakai saja perakiraan penjumlahan dua bilangan asli yang hasilnya 9, kalau dikalikan dua bilangan asli ini adalah sama dengan 18. Itu makanya di sana kayak langsung saja jawab 6 dan 3. Pakai pemisalan boleh. X sama dengan 9 min Y. Begitu kan? X sama dengan 9 min Y. Di-input ke X kali Y sama dengan 18. Ujung-ujungnya kalian ketemu juga persamaan kuadrat. Mencari perkalian dua bilangan hasilnya 18. Kalau ditambah hasilnya 9. Kalian mencari faktor dari 18 intinya. Cari perkalian dua bilangan yang hasilnya 18. Faktornya berapa saja? 2 sama 9, 3 sama 6, apalagi 6 sama 3, itu saja kan. Mana yang menghasilkan dua bilangan ini menghasilkan jumlah 9, ya 6 dan 3. Itu saja penerkaannya. Sehingga bilangan terbesarnya adalah 6. Begitu. Oke, nomor 15. Paham, Kak. Kalian terkali itu aja ya. Semoga aja dapat soal kayak gini ya. Ya. Semuanya kok soal TIU itu sulit. Buktinya CPNS kemarin rata-rata paling tinggi ya TIU. Kebanyakan soal cerita nggak ya? Kalau di Banyak Nggak gambar, ada. Kak, banyak gambar. Nah, gambar. KN cerita dikit ya, jadinya karena KN model KN nggak enak kalau nggak kita menjelaskan masalah pengalaman kita mengerjakan soal TIU. CPNS kemarin emang porsi logika gambar itu sangat banyak. Porsi logika gambar, makanya dari sekarang kalian pelajari logika gambar, terutama yang 3 materi utamanya. Logika gambar, mencari pola yang berbeda, mencari pola selanjutnya, sama analogi gambar. Karena yang dikeluarkan yang hanya 3 itu saja. Jaring-jaring bangun ruang sudah tidak. Matriks gambar sudah tidak. Yang 3 itu aja. Pola gambar sama logika posisi, kemarin juga banyak keluar. Dan hitungan juga cukup banyak porsinya. Karena emang 35 soal kan, di soal kalian diperbanyak sebanyak 5 soal saja. Kalau ngikutin aturan CPNS kemarin. Begitu. Perhitungan-perhitungan sederhana banyak keluar kok. Kalau yang rugi banyak yang enggak? Kenapa? Yang untung rugi. Untung rugi itu kalian kemarin nggak ada dapat. Kalau kalian ya, masalah aritmatika sosial kemarin kalian nggak dapat. Mungkin ada di teman kalian atau di siapa, mungkin ada dapat. Karena itu kan masalah karena banyaknya materi TIU, mungkin di kita dapat, di teman kita dapat gitu loh. Karena master soal ya otomatis banyak, per orang satu ruangan pasti beda. Mungkin di saya, di kalian keluar soal peluang, ya di kamu mungkin bisa jadi tidak keluar soal peluang. Nah, untung-untungan. Kalian jadi UPM TIU, nanti kalian fotoin. Oke. Semua materi utama TIU itu kalian pelajari nanti. Intinya banyak gambar. Nah, itu porsinya gambar main banyak. Dan pola-pola gambar yang diberikan juga bukannya sombong gimana ya, cepat kalian menemukan polanya. Kita lanjut dulu ya. Nanti kita cerita lagi. Lanjut. Nomor 16. Oke. Diketahui 4 orang menggali selokan dalam 7 hari. Berapa orang yang diperlukan untuk menggali selokan selama setengah hari? Jatuh ke perbandingan. Kaitan antara jumlah pekerja terhadap waktu pengerjaan. Oke. Perbandingan berbalik nilai. Semakin banyak orang yang diperlukan, maka semakin sedikit waktu yang diperlukan juga. Makanya masuk ke perbandingan berbalik nilai. Kalau 4 orang saja bisa jadi 7 hari, berarti kalau ingin jadi setengah hari ya otomatis berapa kali lipat dari 4 orang tersebut. Secara logikanya. 4 orang itu kayak yang ditiin, 4 orang 7 hari, X orang setengah hari. Nah, menggunakan perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, tinggal kalian kali sejajar. Data yang sejajar, di sana data yang sejajar adalah 4 dan 7. Kalian kalikan 4 kali 7 dibagi, tamanya X.
yaitu 0,5. 4 kali 7 dibagi 0,5. Oke, 28 dibagi 1/2. 56 orang. Itulah banyak orang yang diperlukan untuk menggali selokan tersebut selama setengah hari. Untuk jadi setengah hari. Oke. Hati-hati berapa orang diperlukan sama berapa tambahan pekerja. Kalau ditanyakan berapa tambahan pekerja yang diperlukan untuk menggali selokan selama setengah hari, oke, yang untuk tambahan pekerjanya, yang sekarang, yang 56 orang, kalian kurangkan dengan jumlah orang awal, yaitu 4 orang. Tambahan pekerjanya adalah 52 orang. Hati-hati, kalian lihat nanti apa maunya soal yang ditanyakan berapa bisa jadi ditanyakan pekerja total atau tambahan pekerja. Yang dua itu saja untuk masalah perbandingan berbalik nilai. Oke, berbalik nilai, yang satu naik maka yang satu akan turun. Oke. Paham nomor 16? Kali sejajar dibagi temannya yang ditanyakan. Paham. Paham. Sekarang nomor 17. 17. Oke. Nomor 17 itu udah clear banget ya. Jika X lebih besar dari Y dan Z lebih kecil dari Y, oke, maka bisa kalian lihat sana intervalnya ya otomatis X lebih besar dari Y lebih besar dari Z. Oke. Sehingga yang paling kecil adalah Z. Z paling kecil berarti, sehingga Z lebih kecil dari X. Itu saja sih. Ya, soal untung-untungan kalau dapat soal kayak gini. Itu nomor 17. Oh ya, Kak, mau tanya Kak. Apa? Boleh? Kan ada juga kadang tuh kami baca-baca soal, ada juga ada X dan Y tidak ada hubungan. Macam mana bisa menentukannya kalau tidak ada hubungan gitu? Kecuali apa dulu di soalnya, harus basic soal, ngebandingin apa dulu. Kalau ngebandingin luas, kalau ngebandingkan luas, X adalah luas ini, Y adalah luas ini. Misalkan ya, X adalah luas belah ketupat dengan ukuran sekian. Y adalah luas persegi misalkan dengan ukuran sekian. Nah, kalau di soal ukurannya itu tidak ada satuannya, sentimeter ataupun meter, maka antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Hati-hati terkecoh, jangan kalian langsung kali. X adalah luas belah ketupat dengan ukuran 17 dan 14. Dengan ukuran diagonal 17 dan 14. Nggak ada satuan. Y adalah luas lingkaran dengan diameter 56. Karena yang lebih besar. Otomatis itu kalian nggak bisa tentukan karena di sana tidak ada satuan. Itu sudah clear soal kayak itu. Macam-macam sih soal antara X dan Y tidak apa ditentukan. Nanti bisa kalian kirimkan soalnya ya, atau kalian carikan nanti kumpulan soal-soal yang antara X dan Y tidak dapat ditentukan biasanya. Oke Kak, bisa didiskusikan kan Kak? Nanti kita diskusikan di grup. Oke. Kalian sebelum dimasukin di grup. Kak. Oke. Nah, yang nomor 18. Jika X sama dengan 17, maka nilai X kuadrat min 15, X min 34. Nah, oke. Jangan langsung saking semangatnya langsung diinput nilainya. 17 kuadrat dikurangi 15 kali 17 dikurangi 34. Oke. Boleh kalian diskusi kayak gitu. Tapi lebih amannya, nah kebetulan nih, bisa dibuat jadi faktorisasi aljabarnya nih. X kuadrat min 15 X min 34 itu sama kayak X min 17 kali X plus 2. Nah, tinggal kalian input lah nilai 17-nya di sana. Lebih mudah kalian hitung. Itu. Hati-hati, perhatikan apa maunya soal. Kecuali kalau yang ditanyakan tuliskan X kuadrat min berapa, X min berapa yang tidak bisa difaktorkan, ya otomatis kalian harus substitusi secara langsung nilai X sama dengan 17 tersebut. Kecuali, nah ini kebetulan X kuadrat min 15X-nya, min 15X min 34 bisa difaktorkan, ya tinggal kalian faktorkan, tinggal input lah nilai X-nya. Itu lebih mudah. Kayak gitu. Sana
X kuadrat min 15X min 34 itu sama kayak X min 17 dikali X plus 2. Tinggal input nih 17-nya. Nggak ketemu 17 kali 17, nggak ketemu 15 kali 17. Cara cepat memfaktorkan gimana, Kak? Ya cari perkalian dua bilangan. Oke. Perkalian dua bilangan hasilnya negatif 34. Ingat, masalah persamaan kuadrat. Oke. Perkalian dua bilangan hasilnya negatif 34. Kalau kedua bilangan ini ditambah hasilnya negatif 15. Oke. Min 17 sama plus 2. Terima kasih, Kak. Oke. Min 17 kali 2 negatif 34. Min 17 tambah 2 sama dengan negatif 15. Oke. Persamaan kuadrat. Oke. Clear ya nomor 18? Oke, Ada soal lanjut. masih dulu. Kita ke admin lanjut. Admin. Dah, oke. Nah, ini enak sih. Kalau soal nomor 19, berapakah median dari data 2, 3, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 8, 8. Oke. Median ya. Ingat median itu nilai tengah dari data yang terurut. Oke. Ingat ya, median itu nilai tengah dari data yang terurut. Oke. Di sini kebetulan nilai data yang kalian dikasih adalah sudah terurut. Di sana banyaknya data, banyaknya data adalah 10 data. Kalau 10 data berarti ada 2 nilai tengah. Banyak data ke 10, banyak datanya 10. Maka letak medianya di data ke-5 dan data ke-6. Nah, karena ada 2 nilai median, kalian tambah bagi 2. 5 tambah 7 bagi 2 sama dengan 6. Itulah mediannya. Median data yang terurut. Gimana kalau datanya banyak, terus tidak terurut, ya harus kalian urutkan, mau tidak mau, kecuali datanya itu berupa tabel distribusi kelompok, itu sih enak. Oke, sudah terurut, tapi biasanya kan ya nggak mungkin yang dikeluarkan data banyak tapi tidak terurut. Oke, biasanya dikeluarkan mungkin berupa data tunggal berbobot. Oke, masih ingat nggak tentang data tunggal berbobot? Misalkan nilai 5, frekuensinya 10. Nilai 6, frekuensinya sekian. Oke, nilai 7, frekuensinya sekian. Cari dulu banyak datanya berapa. Oke, data tunggal berbobot. Jumlah seluruh datanya berapa, terus kalian bagi 2. Kayak gitu aja, sama saja tahapannya. Masalah median. Tenang saja, soal median, min, median, modus, ataupun kuartil, itu yang dikeluarkan adalah data tunggal. Bukan data berkelompok, bukan yang data tabel frekuensi. Yang pakai kelas-kelas itu loh. Kalian pasti udah lupa rumus-rumusnya kan. Nah, tidak akan dikeluarkan kok yang kayak itu. Yang hanya dikeluarkan masalah statistika dasar untuk data tunggal saja. Oke. Oke. Nomor 20 ya. Lanjut. Oke, lanjut. 20, nomor 20 juga ya. Soal untung-untungan lah. Enak banget soal TIU-nya nih. Diketahui 24 orang akan dibagi ke dalam grup yang terdiri dari 8 orang. Berapa banyak grup yang dapat dibentuk? 24 bagi 8. Tahu FPB 24 dan Tahu. Oke. Skip. Admin lupa. Admin lanjut. Nanti kalau ada kirim di grup ya. Oke, Kak. Oke. Siap sedia. Soal kalian tes kan Juli kan. Akhir pertengahan, nggak mungkin pertengahan UTBK masih. Nomor 21. Jika seorang berjalan menempuh 4,5 km dalam waktu 10 menit, berapa kecepatan rata-rata orang tersebut? Oke. Kecepatannya berapa? Oke, di sana satuan kilometer, temennya adalah jam.
kilometernya tetap, 10 menitnya kalian ubah, 10 menit itu sama kayak 1/6 jam. Sehingga kecepatan orang tersebut adalah kecepatan jarak dibagi waktu 4/5 dibagi 1/6. Ya. 4/5 dibagi 1/6, 4 kali 6 dibagi 5 kali 1. Oke, 4 kali 6, 24 dibagi 5, 4,8 km per jam. Itulah kecepatan perjalanan orang tersebut. Kecepatan jarak bagi waktu. (21) clear? Next. Next. Jangan lupa ya untuk masalah soal kecepatan itu biasanya yang sering dikeluarkan itu tentang papasan, waktu untuk berpapasan, waktu untuk susul. Ingat tuh yang dua itu. Jadi biasanya yang paling sering dikeluarkan masalah kecepatan. Oke, kesulitan waktu, kesulitan kecepatan. Jadi kita kirimkan PowerPoint-nya ya, lebih lengkapnya. PowerPoint materi TIU. Nomor 22. Dari pinggir kali hingga tiba di rumah Pak Bambang, roda pedati yang berdiameter 52 cm milik Pak Bambang itu berputar sebanyak 45 kali. Jika Pak Bambang menggunakan pedati kecilnya dengan roda berukuran 36 cm, berapakah selisih putaran di antara kedua roda pedati tersebut untuk menempuh jarak yang sama? Oke. Jarak tempuh dari roda yang berputar. Jarak tempuh dari roda yang berputar adalah keliling roda dikalikan banyaknya putaran. Itulah jarak tempuhnya. Oke, keliling roda dikali banyaknya putaran. Oke, sekarang ini dengan menggunakan roda berdiameter 52 cm dan menggunakan roda yang berdiameter 36 cm, jarak tempuhnya adalah sama. Jarak tempuh keliling roda kali banyaknya putaran. Keliling roda yang bentuknya adalah lingkaran. Keliling lingkaran pi kali D. Dalam hal ini pi kali D1 kali N1. N itu ada banyaknya putaran ya, kayak misalkan sama dengan pi kali D2 kali N2. Pi-nya dicoret. D1 itu adalah roda pedati yang berdiameter 52. Oke. D1 itu adalah roda pedati yang berdiameter 52. Input di sana. N1 banyaknya putarannya 45. Sama dengan D2 itu adalah roda pedati yang diameternya 36 dikalikan N2. Karena yang kita cari ini adalah banyaknya putaran roda pedati tersebut jika menggunakan roda yang berukuran 36 cm. N2-nya. Sehingga nilai N2 adalah 52 kali 45 dibagi 36. Mau disederhanakan terlebih dahulu boleh. 45 bagi 9 boleh. 36 bagi 9 boleh. Sehingga Halo Gayan. Apa? N2 sama dengan 65 putaran. Sehingga kalau pakai roda yang berpedati, kalau roda yang berdiameter 36 cm, banyaknya putaran adalah 65 putaran. Menempuh jarak yang sama. Sehingga selisih putaran untuk menempuh jarak yang sama adalah 60 sukses selalu memiliki pelanggan yang menyukai 30. Nomor 22 paham? Karena ada kata jarak tempuhnya sama. Makanya N kali D1 kali N1 sama dengan Pi kali D1 kali N1 sama dengan Pi kali D2 kali N2. Pi-nya dicoret. Oke. Nomor selanjutnya. Tentang gabungan 3 himpunan. Suatu kafe bernama Kafe Sukses Selalu memiliki pelanggan yang menyukai
Pelanggan yang menyukai subbabat itu 32 ya. Kalimatnya double. Pelanggan yang menyukai subbabat 32. 27 pelanggan menyukai pindang ikan. Dan 29 orang menyukai ikan panggang. Dari ketiganya, ada 15 orang yang menyukai subbabat dan pindang ikan. 13 orang yang menyukai pindang dan ikan panggang, dan 19 orang menyukai subbabat dan ikan panggang. Sedangkan 9 orang menyukai ketiganya, irisan ketiganya, 5 orang pelanggan menyukai menu lain, irisan ketiganya komplement. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah seluruh pelanggan tersebut. Yang ditanyakan itu adalah gabungan 3 himpunan tersebut. Oke. Nah, jawab. Next. Nah, kalian sudah detailkan tuh. NSB itu yang pelanggan yang suka subbabat 32. NPI yang suka pindang ikan 27. NIP yang suka ikan panggang 29. Yang suka subbabat dan pindang ikan 15, pindang ikan dan IP ada 13, dan subbabat. Nah itu. Yang suka subbabat dan ya, oke, boleh. Yang suka subbabat dan pindang ikan 15, yang suka pindang ikan dan ikan panggang 13, yang suka subbabat dan ikan panggang ada 19. Yang suka ketiganya, irisan ketiganya itu 9. Yang tidak suka ketiganya atau suka menu lain ada 5 orang. Oke, di sini kalian nggak gambar diagram pennya ya, susah soalnya. Intinya kalau kalian mencari dengan menggunakan diagram pen, data yang kalian harus input adalah data yang hanya suka. Oke, data yang hanya suka. Dimulai dari yang hanya suka irisan keduanya dulu perhitungannya. Kalau menggunakan diagram pen, yang hanya suka subbabat dan pindang ikan saja, yaitu yang suka subbabat dan pindang ikan 15 dikurangi yang suka ketiganya dikurangi 9 sama dengan 6. Itulah yang hanya suka subbabat dan pindang ikan. Yang hanya suka subbabat dan pindang ikan saja. Lagi cari yang hanya suka pindang ikan dan ikan panggang saja. 13 dikurangi yang suka ketiganya sama dengan 4. Terus yang hanya suka subbabat dan ikan panggang saja 19 dikurangi yang suka ketiganya sama dengan 10. Udah ketemu nih yang hanya suka keduanya. Hanya suka SB iris PI, hanya suka PI iris IP, hanya suka SB iris IP. Ketemu yang hanya saja. Baru kalian cari yang hanya suka subbabat saja. Hanya suka subbabat adalah yang subbabat 32 orang dikurangin yang dua irisan yang mengandung subbabat. Oke, di sana yang 6 sama yang 10 sama yang suka ketiganya. Yang mengandung SB yang mana saja? Yang mengandung SB. Yang 6 32 dikurangi 6 dikurangi 10 yang mengandung SB dikurangi sama yang suka ketiganya. Itu yang hanya suka subbabat. Yang hanya pindang ikan. Pindang ikan di sana 27. Kurangin yang ada pindang ikan. 6 dikurangi 4 dikurangi ketiganya. Yang hanya ikan panggang. Ikan panggang di sana 29. Kurangin dengan yang mengandung ikan panggang 4. Karena bisa kalian lihat dikurangi 10 dikurangi yang ketiganya. Sehingga total seluruh pengunjung adalah yang hanya SB tambah hanya PI hanya IP ditambah hanya SB iris PI hanya PI iris IP sama hanya SB iris IP ditambah yang suka ketiganya ditambah yang tidak suka ketiganya. Sehingga total pengunjung adalah 55 orang. Kayak gitu yang 3 himpunan, coy. Panjang kan? Diagram pen pakai. Diagram pen. Nah, makanya kalian selipin. Admin next. Nah, ini cara cepatnya. Oke.
Atau kalian bisa pakai rumus gabungan 3 himpunan. Gabungan 3 himpunan NSB gabung PI gabung IP adalah NSB, ingat ya polanya, NSB ditambah NPI ditambah NIP dikurangin irisan-irisan keduanya, dikurangi NSB iris PI, dikurangi NPI iris IP, dikurangi NSB iris PI, ditambah, ingat ya, kalau di sini di gabungan 3 himpunan, irisan ketiganya itu ditambah NSB iris PI iris IP, ditambah yang tidak suka ketiganya. Input semua nilainya, ketemulah yang jumlah pelanggannya adalah 55 orang. Paham? Paham. Itu pakai cara rumus gabungan 3 himpunan sama diagram Venn supaya kalian memastikan bahwa mau pakai diagram Venn pun yang lebih panjang ataupun pakai yang irisan 3 himpunan, gabungan 3 himpunan, jawabannya sama. Masih ingat enggak irisan gabungan 2 himpunan? NA gabung B, gabungan 2 himpunan. Enggak. NA gabung B, NA tambah NB dikurangi NA iris B ditambah NA iris B komplement, hukum De Morgan. Sama kayak ini, NA gabung B gabung C, NA tambah NB tambah NC dikurangi NA iris B dikurangi NA iris C dikurangi NB iris C ditambah NA iris B iris C ditambah NA iris B iris C komplement. Lebih enak ini dong, yang pakai rumus cepatnya. Sinyal ya? Lebih enak rumus pertama. Oke, baiklah. Tidak apa-apa. Mau pakai rumus pertama atau kedua boleh. Intinya cara jawabnya sama. Nah, kalau yang pertama itu kita harus pakai data yang hanya suka saja. Yang hanya. Yang diagram Venn. Sudah? Oke. Nanti kalian kirimkan ya semua PowerPoint materi TU-nya ya. Biar kalian lebih paham sana, karena kita kalau bahas materi mungkin agak lama nanti. Kalian mau tes aja. Kirim aja Kak ke grupnya. Ya, kalian kirimkan nanti ya. Kalian mau tes aja bentar, kalau materi mungkin per materi agak lama. Jadinya langsung aja yang merangkum semua materi ya kita bahas pembahasan tryout. Lanjut ya. Lanjut. Nomor 24. Zulmi meninggalkan sekolah pada waktu yang sama setiap harinya. Nggak tahu nih tapi pukul berapa dia pulang dari sekolah. Intinya jika ia bersepeda dengan kecepatan 40 km per jam, ia tiba pukul 01 dini hari, 01.30. Oke. Kalau dia bersepeda dengan kecepatan 20 km per jam, ia tiba di rumah pukul 2.15 dini hari. Kalau menggunakan kecepatan 20 km per jam. Pada kecepatan berapa ia bersepeda supaya nyampe pukul 2. Pengen nyampe pukul 2 dini hari. Kalau pakai kecepatan 40 km per jam, nyampe pukul 1.30. Kalau pakai kecepatan 20 km per jam, maka ia nyampe pukul 2.15. Nah, pakai kecepatan berapa supaya nyampe pukul 2.00? Berarti rentang kecepatannya adalah di atas 20, di bawah 40. Itu secara logika. Oke. Untuk menerka jawabannya. Jawaban absen di bawah 20 semuanya pasti salah. Kan pengen nyampe pukul 20, otomatis kan pengen nyampe pukul 2 dini hari. Otomatis kecepatannya harus di atas 20 dong. Karena kalau pakai kecepatan 20, nyampenya 2.15. Nah, itu jawab soal kalian bonus ya. Di option itu salah semua. Ya kan? Kak, mau tanya? Ya. Kenapa diketahuinya di situ ada dalam kurung T ditambah 3/4? Nah, bagus pertanyaannya.
Nah, kita nggak tahu nih. Kita udah ke jawaban ya. Ada ini Kak. Intinya jawaban kecepatan yang digunakan itu harus di atas 20, di bawah 40. Itu dulu. Oke, yang pertama. Sekarang kecepatan V1-nya kita misalkan 40 km per jam. T1-nya kita misalkan T jam. Saat sampai pukul 01.30, waktu yang di perjalanan adalah T jam. Kenapa dipisahkan T jam? Kan nggak tahu pulangnya jam berapa. Intinya perjalanannya sampai pukul 1.30 adalah T jam. Paham nggak dulu nih? Misalnya yang ini dulu. Di atas dulu apa deh? Paham. Paham nggak nih? Nah, paham ya. Sekarang, kalau pakai kecepatan V2, 20 km per jam, kan nyampainya pukul 2.15. Nah, kalau sampai pukul 1.30 saja, waktu yang dibutuhkan selama perjalanan itu adalah T jam. Untuk sampai pukul 1.30. Berarti kalau nyampe pukul 2.15, yang awalnya T jam, ditambah 45 menit dong. Ya, 45 menit. Nah, 45 menit itu sama kayak 3/4 jam. Ya, 34. Nah, itulah Oh, pemisalan keduanya. Kenapa kita misalkan ada pemisalan T? Karena kita cari dulu T-nya itu pulangnya itu normalnya itu berapa jam sih? Nah, di perjalanan itu berapa jam sih? Karena kita di soal tidak diketahui pulang sekolah itu pukul berapa? Intinya dia pulang sekolah pada waktu yang sama. Nah, pada pukul berapa? Yang ujung-ujungnya nyampe di pukul 1.30 pakai kecepatan 40. Nyampe pukul 2.15 kecepatan 20. Itu pemisalannya. Lama perjalanan sampai pukul 1.30 kita misalkan T. T jam. Lama perjalanan sampai pukul 2.15 adalah yang awalnya T jam, yaitu sampai pukul 1.30 ditambah 45 menit lagi dong. Ditambah 3/4. Itulah T2-nya, T tambah 3/4 jam. T-nya dulu yang kita cari nih. Karena banyak tahap soal yang ini. Kelihatannya saja agak pendek, tapi emang secara jawabannya itu emang di sini tidak ada cepatnya untuk soal yang kayak gini. Harus kita cari detail satu-satu. Untuk pemisalan, clear dulu enggak? Clear. Clear? Clear. Kalau kita clear, nah baru kalian cari T normalnya. Jarak belum kita dapat lagi nih. Jarak di sekolah sama rumahnya nggak tahu. Admin? Nah, cari dulu T normalnya. T-nya ini. Di perjalanan itu selama berapa menit sih? Atau berapa jam sih? Di sana pakai pemisalan S1 sama dengan S2. Kenapa S1 sama dengan S2? Karena dengan kecepatan 40 ataupun dengan kecepatan 20, intinya jarak yang ditempuh adalah sama. Nah, T1 kali T1 sama dengan T2 kali T2. Tuh. P1-nya tadi 40 kali T1-nya T sama dengan 20 kali T2-nya itu T plus 3/4. T. T sama dengan 20 kali sama dengan 15. Oke, 20 T sama dengan 15. Sehingga T normalnya adalah 15/20 sama dengan 3/4 jam. Itulah waktu secara perjalanannya. Ketika nyampe pukul 1.30, itulah waktu yang dibutuhkan, 3/4 jam. Oke, ketemu T normalnya. Baru kalian cari jaraknya. Sebenarnya berapa sih jarak dari sekolah ke rumahnya? Mau pakai S1 atau S2 sama. Kayak di sini pakai S1. S1 sama dengan V1 kali T1 sama dengan 40 kali 3/4 km. Ketemulah jarak sekolahnya. Oke, jarak sekolahnya. Baru kalian cari kecepatannya.
Berapa sih kecepatan yang digunakan supaya nyampe pukul 2 dini hari? Kecepatan itu jarak bagi waktu. T tambah setengah jam. Oke. T tambah setengah 30 dibagi 3/4 tambah setengah. Oke. 3/4 tambah setengah adalah 5/4. 30 dibagi 5/4 adalah 24 km per jam. Itulah kecepatan yang digunakan oleh si Zulmi supaya nyampe pada pukul 2 dini hari. Gak ulang Kak yang dari mencari V itu Kak. Yang mana? Mencari V. Paling bawah nih ya. Selanjutnya mencari V. Kak. Oke. Sekarang kan S per T. Ya kan? Berapa kecepatan yang dipakai supaya nyampe pada pukul 2 dini hari? S-nya udah dapat nih. S-nya 30. Dibagi, nah T-nya. Nah, sekarang T yang digunakan tuh kan pengen nyampe pukul 2 dini hari. Kalau nyampe pukul 1.30 aja, waktu yang dibutuhkan adalah T, yaitu sebesar 3/4. Kalau nyampe pukul 1.30, nah, 3/4 jam. Kalau ingin nyampe pukul 2.00, berarti yang 3/4 jam ditambah setengah jam lagi kan? Nah, kayak gitu. Betul Kak. 30 dibagi 3/4 ditambah setengah 5/4. 30 dibagi 5/4 adalah 30 kali 4 bagi 5. 24 km per jam. Itulah kecepatan yang harus digunakan supaya nyampe pada pukul 2 dini hari. Silakan kalau ada yang nanya. Lanjut, Kak. Ya. Kronologis daripada kejadian tadi malam jam 10.30 diawali dengan keberangkatan pelaku dari Makassar. Ternyata soal hitungannya sudah habis. Yang harinya dia soal kemampuan logikanya. Kemampuan logika dalam hal ini mungkin salah gambar ya. Kemampuan logika itu harinya ya bersangkutan menuju ke Kabupaten Goa untuk ke rumah anaknya yang kebetulan tinggal di Kabupaten Goa. Tentunya bersangkutan untuk mempercepat dan ingin kembali ke istrinya. Oke, baik. Di sana ada barisan GLSN, bla bla bla. Oke, ternyata ini polanya tidak loncat ya, berurutan. G ke L, maju 5 huruf. Oke. L ke S, maju 7 huruf. Sekarang S ke N, mundur 5 huruf. Maka pola selanjutnya adalah 57, 57. Maju 5, maju 5, mundur 5, maka sekarang mundur 7. Dari N mundur 7 huruf adalah huruf G. Itu polanya. Kalian nggak pakai tulis, nggak pakai ilustrasi, kalian pakai tulisan saja lah. Oke. Sekarang 25 clear ya. Maju 5, maju 5, mundur 5, mundur 7. Huruf sekarang adalah maju mundur. Siap Kak, siap. Maju 5, maju 5, mundur 5, maka sekarang harus mundur 7. Itu polanya. Sekarang nomor 26. 3, 5, 8, 13. Nah, ingat tuh Fibonacci. Barisan Fibonacci. 2 nilai awal sebagai U1 dan U2. U1-nya 3, U2-nya 5. U3 itu U1 tambah U2. 3 tambah 5, 8.
Oke, itu U3, U4-nya, U2 tambah U3, 5 tambah 8, 13. Berarti sekarang U5-nya adalah U3 tambah U4, 8 tambah 13 adalah 21. Barisan Fibonacci intinya, ingat. Barisan bilangan Fibonacci. Oke. Nomor 26, nomor 27. CFILO. Ini polanya nggak loncat ya, berurutan. C ke F maju 3 huruf, C, D, E, F, F ke I maju 3 huruf, G, H, I ke L, J, K, L maju 3 huruf, L ke O maju 3 huruf, maka pola selanjutnya adalah 3 maju 3 huruf. Ini huruf R. Itu saja. Bisa loncat, bisa saja tidak. Jeli-jeli saja kalian menerkanya secara cepat. Oke. 3 soal ini paham ya? Masih awal lah ya, gampang-gampang lah. Oh ya Kak, mau tanya lagi Kak. Boleh, silahkan. Ada sejenis soal nomor 26 nih. Kadang ada yang mundur angkanya, kadang ada juga yang naik. Itu Fibonacci juga materinya. Ya, oh enggak. Kalau Fibonacci terus maju dia penjumlahan Fibonacci itu 2 bilangan penjumlahan. Suku selanjutnya adalah penjumlahan 2 bilangan awal. Suku selanjutnya adalah penjumlahan 2 bilangan awal. Dua suku awal itu berperan sangat penting. Di sana 3 sama 5. Suku pertama sama suku kedua. Maka suku kedua dijumlahkan. 3 tambah 5, 8. Nah, suku keempatnya 2 suku sebelumnya. 5 tambah 8, 13. Sekarang suku kelima, 2 suku sebelumnya ditambah 8 tambah 13. Itu. Fibonacci cuma itu saja barisannya. Itu nama barisannya ada barisan Fibonacci. Di mana suku selanjutnya ada penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Tuh, Fibonacci. Clear? Iya, Kak. Lanjut, admin. Ada bilangan yang tidak nol. Berarti tersiratnya ada bilangan yang nol kan? Oke. Ada bilangan yang tidak nol. Berarti tersiratnya ada bilangan yang nol. Semua bilangan positif pasti lebih dari nol. Yuk Kak, kalau kuantor eksistensial ketemu kuantor universal, kan pakemnya itu harus jawabannya kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial itu pernyataan yang mengandung kata beberapa, ada, sebagian, ya kan? Terdapat. Kalau kuantor universal, pernyataan yang mengandung kata semua, setiap, tidak semuanya. Eksistensial ketemu universal itu kesimpulannya ada eksistensial. Ada tata cara menaikkan kesimpulannya. Nanti Kak yang kirimkan ya. Aduh deh. Boleh Kak, boleh Kak. Yang kirimkan. Dalam hal ini jawaban kesimpulan itu adalah, oke, kalian lihat ada bilangan yang tidak nol. Semua bilangan pasti lebih dari nol. Pasti lebih dari nol. Berarti kesimpulannya ya semua bilangan positif tidak nol saja. Karena sudah dideklar di sana semua bilangan positif pasti lebih dari nol. Otomatis tidak ada bilangan positif yang sama dengan nol dong. Kesimpulan yang make sense dan masuk akal adalah semua bilangan positif tidak nol. Tuh. Oke. Di sana nomor 29. Nomor 30 kayak belum tulis jawabannya ya. Tadi kalian kepepet belum lihat optionnya. Aduh deh. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara. Pulau Sulawesi ada di Indonesia. Kesimpulannya adalah ambil pernyataan yang paling bawah, pernyataan yang baru. Kalimat penengah, kalimat yang sama harus dihapus. Oke.
Dihapusnya kayak gimana? Jika letaknya bersilangan. Karena kalimat Indonesianya pertama. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara. Pulau Sulawesi ada di Indonesia. Nah, kata Indonesianya kalian hapus. Ambil kesimpulan dari pernyataan bawah. Sehingga jawabannya adalah Pulau Sulawesi ada di Asia Tenggara. Oke, kalimat penengahnya yang kalimat yang sama. Nanti tata cara penarikan kesimpulan dari pernyataan yang berimplikasi sama pernyataan yang berkuantor yang kirimkan. Karena untuk pernyataan berkuantor itu banyak model cara penarikan kesimpulannya. Ada banyak macam. Oke. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Sama. Tunggu aja ntar ya. Matahari, kalian lupa lihat opsinya nomor 30. Matahari berputar pada sumbunya dan mengelilingi bumi. Padahal bumi ya yang mengelilingi matahari. Enggak apa-apalah soalnya maunya kayak gitu. Matahari berputar pada sumbunya dan mengelilingi bumi. Bulan berputar pada sumbunya dan mengelilingi bumi. Oke. Tuh. Kesimpulan yang pas seharusnya adalah bulan tidak mengelilingi matahari seharusnya. Tapi di opsinya ada nggak? Ada, Kak. Ada. Bulan tidak. Oh, tidak ada, tidak ada. Ada apa aja di sana ya? Bumi berada di antara bulan dan matahari. Bumi berada di antara bulan dan matahari. Bisa jadi. Nah, itu bisa. Bumi berada di antara bulan dan matahari. Bumi berada di antara bulan dan matahari. Bisa jadi mixan itu. Coba bacain Kak Ian, opsinya ada nggak? Jawabannya itu bulan mengelilingi matahari. Ada, Kak. Ada. Ada. Kalau bulan mengelilingi matahari tapi masih belum pasti. Seharusnya bulan dan bumi dikelilingi matahari dong, Kak. Bulan, kalau seharusnya bulan tidak mengelilingi matahari ya seharusnya. Karena berputar pada sumbunya mengelilingi matahari. Bulan, matahari berputar pada sumbunya mengelilingi bumi. Bulan berputar pada sumbunya dan mengelilingi bumi. Oh, nggak bisa kalau bulan mengelilingi matahari. Sebenarnya sih yang paling make sense adalah yang bisa jadi kemungkinan ya bisa jadi adalah bumi berada di antara bulan dan matahari. Itu yang pas. Ada nggak? Ada, Kak. Yang C, yang apa tuh B atau C? Gitu. C. C. Nah, itu. Ya, Kak. Nanti Kak yang kirimkan semua PowerPoint sama materi view-nya ya. Ya, Kak. Ya, video kalian. cara. Ya, sama video. Ya. Oke, sama hitungannya nanti kan. Oke, Kak, ditunggu. Admin masuk di grup ya. Oke, Kak. Oke, siap. Oke, tunggu. Pertemuan pertama kita masa pembahasan view layout kalian yang pertama. Oke. Terima kasih, Kak. Kak ada, Kak yang tutup. Silahkan Kak ada yang nanya. Atau kalian mau olahraga, mandi. Oke, nanti kita diskusi di grup aja ya. Biar lebih pasti. Ya, Kak. Kalau ada berapa? hal yang di grupnya. Jam berapa, Kak? Oke, silahkan nanti kayak habis maghrib aja. Siap, Kak. Oke, Kak. Lagi kita diskusi. Silahkan share di grup ya soal-soal yang bingung. Oke. Siap. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini ada banyak manfaatnya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua tahu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.